kita masih bisa mencapai 5% Pak? Atau mungkin seperti apa yang dikatakan oleh World Bank, tidak bisa sampai di 5%, hanya kisaran 4%-an? Iya memang ini usaha kita untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi ini akan selalu istilahnya itu data dependence dan juga event dependence, terutama yang terkait dengan COVID ya. Saya kira saya melihatnya juga sama dalam pengertian basic pertumbuhan kita kan adalah konsumsi. Sepanjang konsumsi ini bisa ditunjang dengan stimulus yang cukup besar dari pemerintah tadi, malah kalau menurut saya besar sekali, kita berharap ini yang menjadi basic sehingga menjadi katakanlah pertumbuhan ekonomi yang paling rendahnya sekitar 4,5% barangkali seperti itu. Tetapi kalau kondisinya makin membaik setelah kuartal-kuartal semester 1 ini, saya menduga ekonomi kita bisa tumbuh antara 5-6%. Sehingga secara total, secara keseluruhan tahun, pertumbuhan 5% bukan suatu hal yang aneh kalau menurut saya. Dan seperti kita tahu, pengalaman di berbagai negara biasanya tentu tanpa COVID ya, recovery dari suatu situasi yang sangat rendah itu akan cepat sekali sebetulnya. Namun kita paham karena adanya PSBB, ada COVID, ini tentu akan sedikit mengurangi. Saya pikir 5% adalah suatu angka yang cukup baik, apalagi kita sebelum COVID kita juga sudah melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mengarah ke arah 5%-an seperti itu. Jadi kita bisa sepanjang dengan output potensialnya lah, kira-kira seperti itu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.